وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Nggak ada jaminan, ya. Kalaulah orang yang sudah baik saja nggak ada jaminan, bagaimana yang nggak baik? Logikanya kan seperti itu. Siapa yang kasih kita jaminan? Nggak ada. Kita cuma berharap, berusaha, berikhtiar. Antum mau kenyang nggak makan, itu mustahil. Oh, saya makan angin aja lah. Ya masuk angin. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini kan ikhtiar kita datang ke majelis ilmu untuk menghidupkan hati kita supaya kita jadi orang baik, bisa berbuat yang baik, kan begitu. Jaminan, siapa yang kasih jaminan? Kalau datang ke majelis ilmu jadi ahli surga. Kita semua orang yang berusaha di sini, berikhtiar, menjalankan proses. Sama seperti kita mau kenyang, kita menjalani proses masak, buat mengumpulkan bahan makanan, kita masak, kita makan. Salah satu penyakit yang disuntikkan setan, dihembuskan setan, ditularkan setan kepada anak Adam adalah penyakit yang bernama tulul amal. Tahu tulul amal? Panjang angan-angan. Itu kalau kita artikan ya secara literally bahasanya, tul panjang, amal angan-angan. Bahasa lain suka menghayal. Nah, itu. Kalau antum payah memahami panjang angan-angan, ya saya artikan dengan bahasa lain, suka berkhayal. Itu panjang angan-angan, itu suka berkhayal. Berkhayal itu ada dua. Berkhayal tentang dunia, berkhayal tentang akhirat. Ya. Yang paling berbahaya itu adalah berkhayal akhirat. Berkhayal masuk surga, itu paling berbahaya. Antum berkhayal dunia, berkhayal jadi orang kaya. Mungkin antum benar-benar jadi orang kaya modalnya berkhayal. Kadang-kadang ya nasib baik kan begitu ya, nasib baik. Antum berkhayal jadi orang kaya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, wah istilahnya. Betul-betul jadi orang kaya, modal ngayal gitu. Tahu modal ngayal, berkhayal gitu. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok, bisa aja. Itu dunia, Pak. Walaupun ya kita katakan persentasenya 0, berapa persen lah gitu ya. Modal ngayal antum jadi kaya gitu ya. Itu tentang dunia itu. Yang paling berbahaya, dan ini merupakan salah satu tipu daya setan, talbis iblis, adalah antum berkhayal masuk surga, cuma ngayal. Ya, berkhayal masuk surga, nggak buat apa-apa. Ini sapi bungkuk nggak dapat antum. Dengan modal berkhayal antum bisa dapat surga itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah ini perkara akhirat. Nggak boleh antum berkhayal untuk perkara akhirat. Maka Nabi memacu kita dengan mengatakan, malu. Walaupun semua orang sudah ditentukan tempatnya surga dan neraka, tapi apa kata Nabi? Malu. Beramal kamu, kan begitu. Artinya apa? Jangan modal berkhayal. Nah, orang-orang yang punya prinsip seperti itu, wah datang jadi orang baik pakai cadar, pakai jilbab, kan nggak jaminan masuk surga katanya. Sholat, datang ke masjid, kan bukan, memang dia nggak mau masuk surga? Oh mau. Wah ini berarti modalnya berkhayal ini. Modalnya mengkhayal itu masuk surga.
Bahaya itu tulul amal yang paling buruk. Panjang angan-angan yang paling buruk itu adalah berkhayal masuk surga. Itu tipu daya setan, hingga kita nggak buat apa-apa, hanyut dalam dosa, tapi kita merasa masuk surga. Wah, itu tipu daya setan yang luar biasa itu. Hancur itu orang. Kayaknya masuk surga gitu, gambarannya udah di surga gitu ya, tapi modal khayal gitu. Berpangku tangan, nggak mau beramal, itu tadi diajak beramal, pasti modal masuk surganya. Kalau mau masuk surga ya, modalnya modal ngayal itu. Atau memang dia nggak mau masuk surga, artinya nggak percaya surga neraka mungkin. Wallahu alam bissawab. Ya. Nah, demikian. Ya, begitulah tantangannya. Ya, kita diuji dengan orang-orang dekat kita, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan ayah ibunya, ada yang diuji dengan saudara-saudaranya, ada yang diuji dengan anaknya. Mendakwahi mereka itu bukan perkara mudah. Karena mereka dari satu sisi orang yang kita cintai. Artinya apa? Kita ingin kebaikan. Kalau orang lain ya udahlah, masa bodoh kan begitu ya, kita dakwai mau terima nggak terima masa bodoh itu. Tapi kalau keluarga asyiratakal akrobin, kan ada hubungan batin kita dengan mereka. Kita ingin kebaikan kan begitu ya. Kadang-kadang itu yang membuat dada kita sesak gitu. Ketika kita mendakwai orang-orang kita cintai ini ternyata enggak berjalan gitu. Dan itu yang dirasakan Nabi juga ketika mendakwai karib kerabat beliau. Berat gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapi ya sabarlah, ya mudah-mudahan jalankan aja prosesnya, hasil jangan terlalu kita terbeban dengan hasil ya. Kata itu di luar kuasa kita cuma bisa berdoa ya. Ya, nah demikian, supaya kita tidak patah arang, tapi kalau jadi ukuran itu hasilnya, kita jadi patah arang, nanti kita merasa sia-sia aku dakwahinya sia-sia, nah itu kan sekarang yang jadi target kita, ukuran kita berhasil atau tidaknya apa? Apakah hasil? Ya kita akan merasa sia-sia, sia-sia aku menasihatinya. Enggak sia-sia. Jangan katakan seperti itu. Maka kembali lagi tadi ya, yang jadi ukuran itu bukan hasil, hasil bukan di tangan manusia. Enggak jaminan juga sudah kita lakukan seperti yang dituntunkan, diperintahkan oleh Allah, hasilnya seperti yang kita inginkan. Enggak. Siapa kasih jaminan? Enggak ada. Innaka latahdi man ahbabta. Itu ayatnya. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hatta itu anak kamu sendiri, istri kamu. Maka para nabi ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, kan begitu ya? Jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang diuji dengan orang tuanya seperti Nabi Ibrahim, ada yang diuji dengan istrinya, siapa? Nabi Lut. Ada yang diuji dengan anaknya, siapa? Nabi Nuh. Ini para nabi semua ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, iya diuji dengan orang-orang dekatnya, yang tentunya orang-orang yang mereka cintai. Apa antum katakan Nabi Lut gagal mendidik istri? Nabi Ibrahim gagal mendakwahi ayahnya? Enggak gagal. Berhasil dengan apa? Dengan apa yang telah dilakukan, proses yang telah dijalani, kesabaran menghadapinya, itu luar biasa. Itu semua dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyia-nyiakan amal soleh orang-orang yang bertakwa. Kita harus yakin itu. Wallahu alam bissawab. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين